Shalom, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap semangat dan bersukacita selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang terus kami rasakan, kami nikmati dan alami di sepanjang kehidupan ini. Di saat yang baik ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Bersabdalah bagi kami semua Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan pada tanggal 12 sampai 18 Juni 2022, sekaligus juga hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191, yaitu dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 49 sampai 59. Ada dua perikop di sana. Yesus membawa pemisahan dan yang kedua menilai saman. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai saman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita, api Injil memurnikan dan memampukan menilai saman. Sebagai gereja Tuhan di dunia, gereja Masih Injili di Minahasa, kita patut menaikkan syukur dan hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja, karena oleh anugerahnya melalui Injilnya kita diselamatkan. Injil yang telah tertabur di tanah Minahasa oleh para penginjil, diantaranya Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Swartz, 2 orang penginjil yang berasal dari Jerman yang diutus oleh Badan Misi Belanda, Nederland Zendeling Genetschap atau NZG. Mereka telah mengabarkan Injil sehingga dalam perjalanan waktu hingga kini, Gemim semakin bertumbuh dan berkembang. Di tanah Minahasa, penginjilan yang dilakukan para misionaris berbarengan dengan upaya-upaya pendidikan. Secara formal, kini Gemim ditandai dengan adanya pengelolaan institusi pendidikan, mulai dari sekolah PAUD,
taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, universitas, bahkan sekolah untuk penyandang cacat dan panti asuhan. Mengapa para penginjil rela meninggalkan daerah mereka yang jauh lebih sejahtera dibanding tanah Minahasa, bahkan dengan resiko kematian? Tentu saja yang mendorong mereka melakukan semua ini adalah keyakinan terhadap Injil yang mereka beritakan, bahwa Injil yang mereka bawa itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mereka dengan berani dan rela meninggalkan zona nyaman untuk datang di tanah Minahasa demi sebuah misi, yaitu untuk memberitakan Injil lewat kerja Roh Kudus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59 ini menyajikan ajaran Yesus di tahun-tahun terakhir pelayanannya dan menggambarkan periode yang penuh penolakan dan ketegangan. Yesus menyadari bahwa misinya datang ke dalam dunia selain untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi juga untuk mendatangkan pemisahan dan pertentangan bagi manusia, dan pada akhirnya pada hari Tuhan harus melalui penghakiman atas dosa. Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Api bisa melambangkan Roh Kudus yang membawa semangat yang menyala-nyala dalam hati orang percaya. Api juga melambangkan kuasa Injil untuk memurnikan umatnya. Api Injil memurnikan orang beriman dan akan memisahkan orang yang tidak beriman. Yesus sudah melihat sebelumnya penderitaan-penderitaan yang akan dia alami. Ia tahu apa yang harus dia lalui dan alami dengan menyadari bahwa betapa pentingnya dia mengalami penderitaan itu. Yesus menyebut penderitaannya dengan sebuah istilah yang membuat terdengar halus dan ringan, yaitu di ayat 50, "Aku harus menerima baptisan." Jadi hal ini bukanlah baptisan yang Yesus terima dari Yohanes, melainkan baptisan yang dimaksud di sini ialah tanda solidaritas Yesus, sehingga dia harus menanggung penderitaan, salib dan kematian. Secara manusia Yesus merasa sedih, namun tanpa kerelaannya menanggung sengsara dan kematian, manusia tidak akan beroleh selamat. Yesus menyebutkan dengan suatu istilah yang menguduskan segala penderitaannya itu, sebab baptisan adalah upacara yang kudus. Yesus Kristus dalam penderitaannya, dia mempersembahkan dirinya bagi kehormatan Bapanya. Untuk memurnikan iman orang percaya, dikatakan akan ada pertentangan. Bahkan Yesus menguraikan ilustrasi perpecahan di antara keluarga. Gambaran keluarga yang terpecah sampai terjadi perlawanan di antara anggota keluarga. Di ayat 52 sampai 53. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sungguh sangat menyedihkan. Dan gambaran perpecahan dalam keluarga itu rupanya diambil dari pemberitaan Nabi Mika mengenai kemunduran akhlak rakyat pada masa kerajaan Yehuda. Kita dapat baca di Mika pasal 7 ayat 6. Selanjutnya pada ayat 54 sampai ayat 59,
Di sana Yesus mengarahkan pembicaraannya kepada orang banyak, bahwa mereka yang belum memutuskan mau percaya Yesus atau masih mau menolak Dia tidak boleh berlama-lama dalam keadaan yang ambigu. Mereka harus memutuskan segera, karena kalau hari kedatangan Tuhan kali yang kedua yang disebut parousia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ilustrasinya adalah selama lawan belum pergi mengadukan perkaranya kepada hakim, masih ada kesempatan untuk berdamai di ayat 58. Seperti ungkapan lagu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari berbalik padanya, bertobat. Kapan waktunya? Sekaranglah waktunya. Kenapa tidak boleh ditunda? Karena tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Ayat 54 sampai 56, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yesus akan segera datang kembali, tetapi Dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, melainkan sebagai hakim bagi dunia dan manusia. Rangkaian pengajaran Tuhan Yesus ini dengan tegas mengingatkan bahwa jangan bermain-main dengan yang namanya dosa atau menunda-nunda waktu untuk kita bertobat, karena bisa berakibat fatal. Demikian juga bagi orang-orang yang mengaku percaya tetapi tidak serius hidup di dalam Tuhan, ia tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa pesan firman lewat bacaan kita saat ini? Yang pertama, tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas para pendeta, guru agama, vikaris pendeta, pelayan khusus, tetapi semua orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu kita harus memiliki keberanian memberitakan firman dimanapun kita diutus, bersekutu, bersaksi dan melayani, tetapi juga melalui perilaku hidup setiap hari, menjadi teladan lewat perilaku hidup dan melalui tindakan nyata, pola hidup yang dapat disaksikan orang lain, supaya api Injil Kristus terus menyala. Hal yang kedua, kita sekarang berada dalam suatu era dan zaman yang terus berubah. Di dalamnya banyak nilai-nilai atau norma-norma karakter dan kepentingan dari berbagai latar belakang kehidupan sosial, budaya, politik, dan agama yang tengah kita hadapi. Dalam realita ini, kita tidak boleh berdiam diri, apalagi kehilangan jati diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan adalah terus memperkatakan, mengabarkan, dan memberitakan Injil Kristus dengan penuh semangat. Semangat memberitakan Injil harus menjadi bagian sebagai warga gereja melalui perkataan dan perbuatan, sekali lagi sebagai kesaksian yang hidup, supaya api Injil terus menyala. Sebab api Injil memurnikan dan memampukan kita untuk dapat menilai zaman yang semakin bergejolak, di mana iman kita terus diuji. Apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang mampu mempertahankan iman kepada Yesus Kristus sekalipun di tengah tantangan dan pergumulan kesulitan, atau justru kita akan menjadi orang-orang yang menyangkal dan meninggalkan keyakinan iman kita demi kesenangan diri dan kenikmatan duniawi. Hal yang ketiga, pekabaran Injil dan pendidikan Kristen harus menjadi prioritas dalam pelayanan gereja kita dan dalam hidup keluarga. Mari kita mulai memperkatakan Injil dari dalam keluarga kita masing-masing.
dengan beribadah keluarga, berdoa bersama semua anggota keluarga, menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi setiap anggota keluarga, dan memberikan perhatian bagi pendidikan formal, yaitu pendidikan sekolah, karena hal itu penting untuk masa depan anak cucu kita, supaya semua anggota keluarga, terlebih anak-anak kita, semakin dimurnikan lewat api Injil dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleksitas. Dalam keluarga, perbedaan itu pasti ada. Tapi firman Tuhan katakan, hindarilah pertentangan yang saling mengecam dan saling menantang, saling melawan antara satu dengan yang lainnya. Terlebih sebagai orang tua dan anak-anak, harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Begitupun selanjutnya dalam lingkungan jemaat dan masyarakat. Sedapat mungkin hindarilah perselisihan, ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, dan hal-hal lain yang dapat merusak persekutuan dan jati diri gereja dan bangsa. Hal yang keempat, saudara-saudara, selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan kita buang waktu dengan percuma, atau jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan sesama, bertobatlah, berbaliklah kepada Yesus. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan sebelum hari penghakiman tiba. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita maknai perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-191 ini sebagai momen untuk memperkokoh komitmen memberitakan Injil dengan penuh semangat. Biarlah api Injil terus menyala. Api Injil semakin memurnikan iman kita dan memampukan kita menilai zaman. Kita kabarkan, kobarkan, dan kibarkan Injil Kristus dimanapun dan kapanpun. Menopang persekutuan yang saling menguatkan, yang saling memaafkan, dan saling melayani sebagai ekspresi kekuatan Injil yang saling menopang, yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Biarlah kita hidup dalam iman dan menyerahkan hidup sepenuhnya pada kendali Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sebagai Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-191 pada tanggal 12 Juni tahun 2022. Mampukanlah kami untuk terus mewartakan Injil Yesus Kristus dengan penuh semangat, dengan berani, dan dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan sebagai warga Gemim pada tanggal 12 sampai 18 Juni, dan juga kita merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-191. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan sekiranya Bapak Ibu, saudara-saudara berkenan untuk terus mendukung channel ini dengan memberikan like, komentar positif, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi pada perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.
Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sebagai anak-anak, anugerahkanlah kesadaran bagi kami untuk terus menghargai orang tua dan menerima setiap teguran, nasihat, dan didikan pengajaran untuk kebaikan dan masa depan kami. Sebagai orang tua, mampukanlah kami untuk menjadi teladan, memberikan pendidikan yang baik dan pengajaran, terlebih lewat sikap hidup kami yang dapat menjadi teladan. Dalam kehidupan keluarga, biarlah kami tetap menjaga keharmonisan, menghadirkan kasih Kristus dalam rumah tangga keluarga kami. Dan biarlah kami akan selalu membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami lewat setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Ini doa dan ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.